Kalau anak-anak bahagia, saya yakin tidak. Dan ingat ibu-ibu, pertumbuhan anak di rumah nanti disampaikan ke sekolah. Sekolah juga begitu. Nah, jadi timbal balik. Kalau sudah begini, sambung bu, dimanapun tempatnya anak-anak selalu terpantau perkembangannya, gitu loh. Insya Allah yang dan perlu ditekankan, jangan fokus pada perkembangan anak yang negatif. Fokuslah pada perkembangan anak yang positif. Ya, karena yang negatif biasanya anak-anak butuh perhatian. Ya, ingin diperhatikan gitu. Meroh HP ini bapaknya dijupuk. Ya. Dia apa? Kepingin dikejar. Coba dibiarkan. Akhirnya tidak akan ngambil HP lagi. Gitu lah. Baju saya kemarin ini ditarik sama cucu saya, digeret kayak serbet ini. Gitu. Karena pengen dikejar. Setelah tidak saya kejar, saya biarkan aja. Bosen dia bu, ditinggal bajunya, tidak ngambil lagi. Gitu lah. Ternyata kita harus fokus pada hal positif, jangan fokus pada hal negatif pada anak. Jangan fokus kepada nakalnya, tapi fokus pada pencapaian yang positif. Nek anaknya sudah pinter main, nah kan di kipas angin ini, coba anak-anak langsung, oh suaranya kena angin, wah itu kan percobaan juga, ya. Jadi itu ibu-ibu, saya rasa itu. Mungkin dari perempuan perwakilan, mungkin ada yang atau bagaimana? Oh iya, kelompok B mungkin. Atau ini ada video terakhir yang saya tunjukkan. Sebelumเรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดีให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง Ibunya tidak banyak bicara, tapi memberikan contoh. Ibunya paham keinginan anaknya yang kepingin es krim, tapi tidak ada kemampuan untuk itu. Ibunya hanya punya buah-buahan. Malam hari, ibunya membuat es krim sendiri. Nanasnya dicelup di esnya. Ya, jadi ditanya anaknya, bagaimana es krimnya? Enak bu, gitu loh. Bagaimana kalau kita menjualnya? Gitu. Ide, bagaimana kalau ya, apa? Mungkin kita bisa menjualnya. Kata anaknya, ide menjualnya, gitu loh bu. Ini ide entrepreneur sudah bu, gitu loh. Akhirnya apa? Ibunya kaget bu, nggak pernah ngajari tapi kok muncul itu? Karena apa? Memang pekerjaan ibunya kan. Memang entrepreneurnya ini entrepreneur jualan itu bu, tapi insya Allah dari jualan buah-buahan ini ternyata melahirkan yang luar biasa. Difasilitasi sama ibunya, menyediakan lingkungan, jualan anaknya. Mau es krim nanas, mau es krim nanas. Seharian jualan es krimku tidak ada yang beli. Ibunya menangis tidak mendengar keluhan anaknya. Menangis bu, tapi dia tetap tersenyum. Dia hanya mengatakan, nah pergilah kamu ke pasar. Jadi anaknya mengeluh seperti itu, tidak ditunjukkan kamu harus begini-begini, enggak. Nah pergilah kamu ke pasar. Lihat pedagang menjual dagangannya. Ya, 1.003, 1.005 gitu kan. Mesem pikirannya jalan bu, ya. Inilah yang dimaksud dengan pikiran kreatif. Ini pelajaran dari sekolahnya, menggambar, mewarnai, ya.
dibuat branding hasil karyanya dia sendiri. Jelek Bu, karena hasil karyanya, tapi idenya yang sangat luar biasa. Ya. Lama-kelamaan jualannya semakin banyak. Sekarang sudah pakai sepeda motor, sepeda pancal. Brandingnya pakai kering-kering, ya, brandingnya. Ya, lihat ibunya dari kejauhan. ได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้ว Aku senang melihat anaknya itu karena bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena apa kata ibunya, suatu saat nak, aku belum tentu akan bersamamu terus sampai engkau dewasa. Bahkan inilah sebenarnya yang saya takutkan Bu. Saya mati sebelum anak-anak saya mandiri. Saya tidak mau menjadikan anak dan keluarga saya beban bagi orang lain, termasuk beban dalam keluarga. Senyumnya yang mahal Bu. เขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเขาเอง Ini kisah nyata Bu. Ternyata anak itu menjadi seorang sarjana. Gitu Bu. Sarjana yang karena biaya dari dirinya sendiri. Sekarang banyak anak sarjana bukan sarjana karena biaya dirinya sendiri, karena usaha sendiri. Ya. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, inilah di akhir ini anak-anak hanya dididik ya oleh orang tua yang selalu menyediakan lingkungan bagi anak untuk selalu belajar. Mudah-mudahan ke depan dari TK Al-Hidayah ini, khususnya para orang tua wali murid ini, bisa menghasilkan anak-anak yang nanti menjadi harapan terbaik bagi para orang tuanya dan membahagiakan orang tuanya dan tidak menjadikan anak beban bagi orang lain. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, dan untuk video materi nanti saya kirimkan lewat Bu Guru. Nanti mungkin ibu-ibu bisa membaca dan nanti bisa kita diskusi, saling tukar informasi, karena kebetulan saya setelah ini mau ke Blitar. Kebetulan ada teman-teman ngajak ketemuan di Kabupaten Blitar, teman-teman kabupaten. Jadi Jember ini jadi startnya, Jember, Lumajang, Pasuruan, Sidoarjo kumpul di Blitar. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang benar dari yang saya sampaikan kita laksanakan bersama. Saya juga melaksanakan omongan saya, Bu.